Pondok Pesantren Sulalatul Huda merupakan salah satu pondok pesantren tertua di Tasikmalaya yang didirikan oleh almarhum Kiai Haji Ahmad Kosasi pada tahun 1927. Beliau wafat pada tahun 1980 dan dilanjutkan oleh salah satu putranya almarhum Kiai Haji Didi Abdul Majid. Berkat sepak terjang beliau, pondok pesantren terus mengalami kemajuan. Di samping menyelenggarakan pesantren Salafiyah Kitab Kuning, beliau juga mendirikan majelis ta'lim malam Senin pada tahun 1987 yang terbuka untuk umum. Kemudian pada 1995, istri beliau, Hajah Nunung Nurhayati, mendirikan TKA, TPA, dan Diniyah yang sekarang dikelola oleh Ustadz Deden Musakori. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Njen Jainal Mutakin, delegasi Pondok Pesantren Sulalatul Huda, calon peserta OPOP 2020. Insya Allah pada kesempatan ini saya akan menerangkan sedikit tentang perkembangan bisnis ikan koi yang ada di Pondok Pesantren Sulalatul Huda yang diajukan pada OPOP tahun 2020. Untuk lebih detail, untuk lebih jelasnya, mari kita dengarkan pemaparan dari pimpinan umum Pondok Pesantren Sulalatul Huda. Tempat dan suasana yang dijadikan sebagai pengelola bisnis ikan koi oleh Pondok Pesantren Sulalatul Huda. Kami sekelompok selanjutnya akan dipaparkan oleh pimpinan umum Pondok Pesantren Sulalatul Huda. Hamdan wa syukurillah. Bermula 10 tahun yang lalu saya pergi teman saya di Galunggung. Ternyata dia banyak ikan koki, dan waktu saya pulang dibekali 10 ekor ikan koki yang saya memang sebagai kecil, mungkin dari garis keturunan saya senang hobi memelihara binatang termasuk ikan. Dari 10 ikan itu ternyata dalam 1 tahun berkembang besar, dan akhirnya saya mencoba menternakan, dan alhamdulillah setelah itu anaknya banyak dan kewalahan. Setelah banyak dicoba untuk dipasarkan. Untuk pemasaran per bulan atau sekali panen, kita sebenarnya tidak perlu kirim, tapi banyak yang datang ke sini yang mau membeli. Di antaranya kalau di Tasik di Pasar Lama, kalau sekarang disebutnya Pasar Baru, dulu yang Pasar Baru dekat Tasik Twitter, itu udah banyak penjual ikan koki. Bahkan saya sudah menjadi langganan saya untuk menjual seseorang yang siap menampung berapapun koi yang saya hasilkan. 1 ekor saya jual 5.000 untuk sekitar 7-10 cm. Di masa pandemi sebenarnya kalau koi tetap jalan karena tidak ada pengaruh ke air dan ke koi. Walaupun pemasaran ada pengaruh, tapi mungkin kita juga ingin rencana selain mengembangkan lebih besar koi ini, bukan hanya menjual bibit-bibit kecil, ingin juga kita menyediakan stok-stok bibit yang unggul, koi-koi yang bagus untuk mereka yang sekarang banyak yang meminta benih-benih koi yang bagus. Saya juga belum menyiapkan karena kendala, karena koi itu, benih itu sangat utama. Bibit yang baik, terutama yang langsung impor atau mungkin yang F1 yang dari Blitar yang terbaik, itu saya belum dapat menyiapkan karena kita juga sangat terbatas dengan bibit ini. Jadi 3 tahun ini ingin menghasilkan bibit-bibit yang baik untuk mereka yang mesen. Itu yang dapat kami sampaikan, yang dapat kami paparkan tentang perkembangan bisnis ikan koi di Pondok Pesantren Sulalatul Huda. Mungkin semoga ini menjadi sebuah inspirasi bagi seluruh anak muda dan seluruh pondok pesantren yang ada di Jawa Barat. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.